Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir yang menerjang sejumlah desa di Kabupaten Kebumen menelan korban jiwa. 1 korban tewas terseret banjir sejauh 20 km ditemukan. Bangunan sekolah dasar negeri di Grobogan ambruk diterjang angin kencang. Program polisi sambang warga memberikan bantuan kepada lansia yang lumpuh dan menderita katarak. Sejumlah pelajar di kota Salatiga terjaring razia. Mereka kedapatan berada di luar sekolah saat waktu belajar mengajar alias bolos. Sejumlah pelajar ditemukan sedang nongkrong di warung di area luar sekolah. Selain warung dan pusat perbelanjaan, pelajar juga kerap menggunakan warung internet untuk bermain game daring. Petugas telah berkoordinasi dengan seluruh sekolah untuk razia pelajar ini. Pelajar yang keluar di waktu belajar mengajar harus membawa surat izin dari sekolah. Operasi terus dilakukan agar disiplin serta meminimalisir tawuran dan kenakalan para pelajar. Untuk pelajar yang terjaring razia dibawa ke kantor Satpol PP Kota Salatiga untuk dibina. Jika 3 kali terjaring razia, orang tua pelajar akan dipanggil. Itu tindak lanjut Mas ya sebenarnya. Yang kita sasar adalah pertama masa kedisiplinan. Disiplin itu ya masuk kerja bolos, masuk sekolah bolos atau alasan yang lain. Mengurangi kenakalan remaja, biasanya itu janji-janjian. Kemarin kita pernah dengan SMK Ambarawa itu mau berantem, mau tawuran. Terus yang paling penting, ini tadi sudah digeledah semua, saya tanya waktu di truk tadi, itu di HP-nya ada ya porno aksi atau gambar-gambar seperti itu atau film itu. 4 ex-napi terorisme mengisi kuliah umum di Universitas Dianuswantoro Semarang. Belajar dari pengalaman masa lalu, mereka mengimbau generasi muda untuk tidak mudah terpapar radikalisme, anti toleran hingga paham terorisme. Usai menikam di jeruji besi, ternyata membuka ruang baru bagi 4 ex-narapidana teroris ini. Nur Afifuddin, Badawi Rahman, Hadi Maskur, serta Sri Puji Mulyono kini menjadi pengisi sejumlah kuliah umum di berbagai kampus. Kali ini mereka berbagi pandangan bersama aktivis organisasi mahasiswa di kampus Universitas Dianuswantoro Semarang. Mereka bercerita awal mula bisa bergabung dengan kelompok radikal karena belum memiliki pengetahuan tentang kenegaraan, sehingga mudah terhasut doktrin sesat. Paham radikal terorisme ini bisa masuk ke semuanya, terutama ke mahasiswa. Jadi memang sangat rentan sekali, sehingga kita sampaikan bahwa bagaimana sih cara paham radikal terorisme itu bisa masuk ke wilayah-wilayah adik-adik kita yang masih di kampus ini. Tapi kalau melihat mungkin mahasiswa dewasa ini seperti apa sih Pak, mengenal tentang paham radikalisme dan terorisme? Ya, saya melihatnya sangat mudah sekali ya, karena memang banyak media sosial yang memang sangat masif sekali, katakanlah begitu masif sekali dalam bagaimana paham-paham radikal itu di dalam media sosial ini, sehingga mahasiswa ini walaupun pihak kampus memang sengaja mengundang para ex-napi teroris mengisi kuliah di hadapan para calon aktivis mahasiswa agar mereka tidak salah langkah ketika dihadapkan dengan paham radikalisme dan terorisme. Kami mengajak adik-adik bagaimana meneladani untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ya, NKRI harga mati, dan mengadakan ini tukar pendapat gitu ya, tukar pikiran dari para napi yang tadinya mungkin berbuat radikal dan teroris, tapi kemudian kembali kepada negara kita, negara Indonesia. Mengedepankan pemasaran prediktif, jadi artinya memotivasi muda intelektual
kampus Udinus ini kami mengajak para pelaku langsung, yakni para ex-napi terorisme untuk memberikan edukasi, sehingga dengan edukasi ini memberikan wacana, kemudian para generasi muda, para intelektual muda kampus nantinya memahami dan mengerti, sehingga akan menjadi deteksi dini dan penangkal dini kaitan dengan adanya bank-bank yang nantinya akan masuk, sehingga bisa kita antisipasi. Sebelumnya, keempatnya pernah terlibat dalam sejumlah aksi terorisme di Poso dan Ambon. Namun, keempatnya telah menjalani masa hukumannya dan kini telah mengakui kedaulatan Indonesia. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Mengapa generasi muda yang pertama akses informasi jejaring? Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan mengajak mahasiswa untuk mulai membuka usaha sejak dini. Hal itu disampaikan dalam kuliah terbuka di Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan. Mantan Menteri BUMN RSBY ini mengatakan mahasiswa harus berani membuka bisnis lebih awal karena teori tanpa praktek tidak ada artinya. Jika ingin sukses harus berani membuka dan memulai usaha. Dalam kuliah terbuka ini mahasiswa diajak agar termotivasi untuk terjun ke dunia usaha sehingga teori yang dipelajari di bangku kuliah tidak sekedar menjadi ilmu tetapi bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa yang sudah mulai berbisnis ternyata yang angkat tangan 10. Padahal ini kan sulit sekali berbisnis, tapi anak-anak sekarang sejak mahasiswa itu umumnya sudah mulai berbisnis, dan itu yang terpenting karena bisnis itu tidak ada teorinya harus dimulai umur berapa. Prinsipnya semakin dini semakin baik. Ya Pak Gus ya. Jadi saya salut dengan Pak Rektor bahwa memberi kebebasan mahasiswa untuk berbisnis karena untuk menjadi entrepreneurship sebagaimana tema dari seminar tadi, Techno-Sociopreneur Siap Tempur. Dan insya Allah di masa depan saya jadi mampu menjadi pembuka peluang-peluang usaha. Meski tahun pemilu masih 2 tahun lagi, hawa politik sudah mulai terasa. Di Kabupaten Brebes, relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera mendatangi DPD Partai Nasional Demokrat Nasdem untuk membahas pemilu 2024. Setelah pimpinan pusat Partai Nasdem mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Nasdem, sejumlah relawan Anies Baswedan di Kabupaten Brebes mendatangi kantor DPD Partai Nasdem. Dalam pertemuan ini, kedua pihak menyatukan visi misi untuk memenangkan kandidat mereka dalam Pilpres nanti. Keduanya sepakat untuk meraup suara terbanyak. Selain itu, untuk membuka jalur berkomunikasi dengan parpol yang nantinya berkoalisi dalam pemilu 2024. Presiden RI untuk selanjutnya. Terima kasih. Bantuan sosial menjadi cara untuk meringankan beban warga yang kesulitan, seperti sepasang suami istri lanjut usia di Kota Salatiga yang sentuhan bantuan karena keterbatasan gerak setelah menderita lumpuh dan katarak. Beginilah kondisi pasangan lanjut usia di Duku Kerajaan Kota Salatiga. Muhammad Yahya dan Marjiam tak bisa banyak beraktivitas. Sudah beberapa tahun terakhir, Muhammad Yahya mengalami kelumpuhan. Lalu Marjiam juga tak bisa melihat karena katarak akut. Keduanya hanya bisa mengandalkan bantuan anak sematawayangnya, Fauzi. Setiap hari Fauzi merawat kedua orang tuanya yang sudah berusia 90 dan 85 tahun. Namun karena Fauzi tak memiliki pekerjaan tetap, seluruh keperluan keluarga ini akhirnya bergantung pada bantuan dari kerabat dan tetangga, mulai untuk makanan dan minum hingga popok sehari-hari. Kondisi memantik kepedulian Polres Salatiga. Tak hanya memberikan bantuan sembako dan uang tunai, pihaknya juga membawa tim dokter untuk memeriksa kondisi kesehatan keduanya. Bahkan nantinya fasilitas tes kesehatan akan diberikan secara rutin. Besar harapan dengan kegiatan ini dapat setidaknya Polri hadir di tengah-tengah masyarakat, melihat situasi kondisi walaupun sudah pandemi COVID dan masih ada warga yang perlu uluran tangan dari kita, bantuan dari kita, kemudian perhatian dari kita. Kami memberikan bantuan sembako, baik itu air mineral, supermi, kemudian buah, hand sanitizer, dan beras. Semoga bermanfaat bagi
khususnya Pak Yahya dan Ibu Siti. Aksi ini adalah program Polisi Sambang Warga atau Siaga yang bertujuan mendekatkan Polri dengan masyarakat. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga.